Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berada di tempat yang insyaallah mubarak ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan atas junjungan Nabi besar, Nabi Agung yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman tidak adanya ilmu, dari zaman semua apa yang mereka lakukan bisa bernilai dosa, menuju zaman yang terang benderang, menuju zaman yang insya Allah akan membawa kita ke dalam Jannatul Firdaus. Amin. Yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Aqidatul Awwam karya Ahmad Marzuki diterangkan orang yang paling kikir di dunia, orang yang paling sekeh di dunia adalah orang ketika mendengar namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak bisa dan tidak mampu mengucapkan salawat kepada beliau. Seulangi, tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan atas junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membawakan kultum yang singkat, tapi insya Allah isinya luar biasa. Isi kultumnya itu berbakti kepada orang tua, terutama seorang ibu. Masih punya ibu semua? Ibu itu adalah mutiara bagi kita. Kita sebagai anak wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Ada hadis kursi yang menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbu bi husni sahabati qala ummuka qala summan qala ummuka qala summan qala ummuka qala summan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salah satu sahabat datang kepada beliau kemudian berkata, "Ya Rasulullah, siapa orang pertama yang saya harus berbuat baik kepadanya, yang saya harus sanjung dia, yang saya harus baik-baiki dia?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibu." Kemudian sahabat itu kemudian berkata lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibu." Sahabat itu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibu." Yang keempat kalinya sahabat itu bertanya, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Ayah. Ibu memiliki tingkat lebih tinggi, tingkatnya 3 derajat dibanding ayah. Kenapa? Karena ibu merasakan 3 hal yang tidak bisa dirasakan oleh seorang ayah. Yang pertama, seorang ibu merasakan yang namanya hamil. Ada laki-laki yang hamil? Ada? Ada laki-laki yang hamil? Ada seorang ayah yang hamil? Ibu merasakan hamil. 9 bulan 10 hari kita menumpang di perut seorang ibu. Karena kita masih kecil, kita tidak tahu rasanya. Rasanya tidak bisa tidur terlempung, rasanya mau pakai sepatu sulit, buncit perutnya, keluar kotorannya warna biru. Setelah melahirkan, perutnya, kulitnya gelendor. Yang kedua, ayah tidak pernah merasakan yang namanya melahirkan. Ada seorang laki-laki yang melahirkan? Siapa? Perempuan yang menjawab, ada siapa laki-laki yang melahirkan? Seorang ayah tidak merasakan melahirkan. Hanya seorang perempuan, hanya seorang ibu yang merasakan yang namanya melahirkan. Bahkan Imam Al-Ghazali berkata, orang melahirkan itu sebagian tubuhnya sudah ada di dalam kuburan. Betapa sakitnya orang melahirkan itu, darah bercucuran demi mengeluarkan buah hati. Seorang ibu rela 9
sebagian tubuhnya masuk di dalam kuburan untuk bisa melahirkan buah hati tercinta. Yang ketiga, menyusui. Ada seorang ayah yang menyusui. Hanya seorang ibu yang merasakan yang namanya bangun tengah malam anaknya menangis, yang bangun tengah malam dan satu malam ayah menangis minta susu, minta sensor itu. Hanya seorang ibu yang merasakan itu, seorang ayah tidak merasakan itu. Itulah Rasulullah SAW lebih menegaskan berbuat baik kepada ibu, karena ketika sudah tidak ada ibu di dunia ini, sudah tidak ada arahnya. Kata Imam Al-Ghazali, orang tanpa ayah masih bisa berjalan, masih bisa berpikir kemana-mana, tapi seorang anak tanpa ibu sama dengan rumah tanpa lampu, tidak ada penerangan, tidak ada suri tauladan. Ibu adalah orang pertama yang mengajarkan kita bagaimana caranya kita untuk mengambil arah kehidupan yang baik untuk menyenangkan. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus bahkan ketika hidup kita meninggal. Salah satunya adalah doa dari anak-anak yang soleh. Jadi kita sebagai anak yang masih memiliki ibu, patutnya kita bersyukur karena kita masih memiliki seorang suri tauladan. Kedua, setelah Nabiullah Muhammad SAW. Jadi kesimpulan dari kultum saya yang singkat ini adalah jangan pernah sia-siakan. Marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua bukan hanya seorang ibu, orang tua bukan hanya seorang ayah. Orang tua adalah orang yang menjadi suri tauladan dalam hidup kita, yang menjadi panutan hidup kita. Yang menjadi pandu arah kita. Jangan sia-siakan. Marilah kita sama-sama mengadakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghira. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, kasihilah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ya Allah masih ada dosa ya Allah kedua orang tua kami ya Allah, jangan biarkan ya Allah kami berdiri dari sini ya Allah. Jangan biarkan ya Allah kami beranjak dari sini ya Allah. Sebelum Engkau pastikan ya Allah kedua orang tua kami ya Allah, ibu kami ya Allah, keluarga-keluarga kami ya Allah menjadi ahli surga Jannatul Firdaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.